apa? Ya, pertama kita hargai, yaitu merupakan hak hukum dari Roy Suryo untuk melaporkan, seperti kata Bung Kosidudin tadi, siapa saja yang dia anggap telah merugikan dia, telah menyerang kehormatan nama baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merespon Bung Kosidudin bahwa jadi memang sangat jelas. Ya, sangat jelas dari laporan ini bisa kita tarik, setidaknya saya menarik kesimpulan bahwa memang ini semacam perlawanan balik. Karena memang tadi disebutkan ini pendukung Jokowi yang, ya kalau bahasa teman-teman di sana yang dilaporkan ini memang sebagian besar ini YouTuber Nusantara. Memang teman-teman YouTuber Nusantara ini pendukung Pak Jokowi dan paling aktif konten-kontennya tentang membela Pak Jokowi. Jadi, tetapi secara spesifik, jujur kami belum tahu. Ya, person-personnya, ini inisial-inisialnya, termasuk konten-kontennya, teman-teman itu juga jujur belum tahu yang mana. Jadi YouTuber Nusantara itu Anda ya, bisa menyimpulkan seperti itu? Iya, karena tadi itu pendukung-pendukung Jokowi itu yang konten-kontennya itu rata-rata itu YouTuber Nusantara memang. Oke, coba kita tanyakan lagi. Bisa kami jelaskan memang ada dua klaster. Klaster pertama itu berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu kepada klien kami. Klaster kedua berkaitan dengan tuduhan terkait korupsi hambalang kepada klien kami. Di klaster pertama itu ada 5 orang ya. Yang ada dengan inisial A, D, F, L, dan V. Dan kemudian ada 2 di klaster kedua terkait hambalang, yakni ada inisial B dan U, dan 2 klaster ini menjadi satu kesatuan LP. Hanya kami coba juga mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh kubu Jokowi yang juga membuat klaster-klaster. Ya, sebelumnya ada 3 klaster, yang terakhir tinggal 2 klaster. Kami menyebutnya sebagai klaster aktivis dan akademisi. Dan kita tahu bahwa di klaster akademisi ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di klaster aktivis itu ada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, ada Rizal Fadila, ada Kurnia Triani, dan juga ada Rustam Effendi. Prinsipnya kami ingin menguji apakah aparat penegak hukum akan mengambil tindakan yang sama di hadapan hukum terhadap keluhan warga negara. Dan hal ini kami tegaskan bahwa Roy Suryo itu sebagai warga negara mengeluh. Dan alhamdulillah dalam konteks pelaporan keluhan itu sudah diterima dengan diterbitkan LP. Namun lagi-lagi kami tidak ingin LP itu hanya ditumpuk dan tidak diproses lebih lanjut seolah-olah hanya dengan memberikan LP seolah-olah atensi itu sudah cukup. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Harus juga ada pendalaman dan klien kami juga siap untuk diperiksa lebih lanjut, bahkan untuk menguatkan fitnah terkait klien kami di korupsi hambalang. Kami sudah menyiapkan saksi fakta yang dulu juga orang yang punya otoritas di KPK yang tahu persis kasus hambalang itu tidak ada sangkut paut dan kaitannya sama sekali sama klien kami. Klien kami tidak pernah berstatus sebagai tersangka, apalagi ya saksi atau pihak-pihak yang katakanlah dia terkait dengan peristiwa itu, tidak ada sama sekali. Bahwa memang selama ini yang dituduhkan itu berkaitan dengan status klien kami sebagai kader Partai Demokrat dulu, yang kemudian seolah-olah itu ada kaitannya begitu, dan juga terkait dengan pernah menjadi menterinya Pak SBY dulu. Makanya ini kan sejalan dengan kemarin adanya tuduhan orang besar yang menyasar kepada Pak SBY dan kemudian Partai Demokrat. Dan itu yang kemudian dikonfirmasi dengan laporan polisi oleh Partai Demokrat yang tidak terima Pak SBY yang kemudian dituduh-tuduhkan sebagai orang besar di balik perjuangan ijazah palsu yang dilakukan oleh klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan kami tegaskan dalam forum ini bahwa tidak ada sangkut pautnya sama sekali, baik secara pribadi Pak SBY atau secara institusi Partai Demokrat dalam perjuangan ijazah palsu. Perjuangan ini murni atas kesadaran klien kami dan beberapa teman-teman yang terlibat di dalamnya, dan motifnya bukan untuk memenangkan Pak SBY, memenangkan Partai Demokrat, atau menjadikan AHY sebagai wapres menggantikan Gibran. Tidak ada sama sekali. Motifnya adalah ingin membongkar kasus ini dan menjadi jelas legasi sejarah bangsa kita, apakah benar kita pernah dipimpin oleh seorang presiden dengan 2 periode ijazahnya palsu, dan ini harus dituntaskan di era kita. Begitu. Ya, tadi Anda bilang, Anda katakan memang benar-benar ini murni ya untuk mengungkap kasus-kasus yang terjadi. Tapi tadi Anda bilang bukan serangan balik. Terus Bang Freddy tadi bilang ini serangan balik, jelas-jelas ini respons ya, yang kalau dalam konteks dilakukan. politik dinarasikan sebagai serangan balik, ya silakan saja. Tapi dalam konteks hukum ini adalah upaya untuk menguji apakah hukum itu benar-benar punya ya asas equal, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum. Kalau nantinya klien kami hanya diterbitkan LP tidak ditindaklanjut, maka memang benar apa yang sudah kami sampaikan bahwa apa yang dialami klien kami adalah kriminalisasi. Dia yang paling jelas bahwa klien kami ini jujur, kesatria. Artinya apa? Langsung sebut nama, bukan hanya peristiwa, walaupun inisial, tetapi nama-nama lengkapnya sudah diketahui oleh penyidik.
Yang paling penting adalah klien kami tidak menyelundupkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Walaupun kalau dari konten mau dikait-kaitkan karena pengeditan dan sebagainya, bisa saja karena ada manipulasi informasi di dalam ITE-nya, bisa saja. Tetapi kami ingin fokus kepada ini ditegakkan dan kami tidak mau mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo dengan menyelundupkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE dengan motif agar bisa menahan karena ancaman pidananya 12 tahun. Tidak. Karena ancaman di Undang-Undang KUHP yang baru itu kan juga ringan-ringan saja dan tidak bisa untuk menahan. Tapi poin pokoknya bukan bisa atau tidaknya menahan, tetapi apakah hukum benar-benar ditegakkan secara equal dan setiap masyarakat punya hak atas keadilan di Republik ini. Begitu. Oke, setiap masyarakat mempunyai hak atas keadilan. Bang Freddy, kalau menurut Anda status tersangka melaporkan balik itu gimana? Ya, seperti saya katakan tadi ya, saya percaya penyidik Polda Metro Jaya akan merespon laporan Roy Suryo ini secara profesional. Tetapi ya jangan kita memahami begitu dangkal yang namanya equal itu berarti laporan ini harus masuk ke proses penyelidikan, masuk ke penyidikan, menjadi tersangka. Equal itu tidak seperti itu. Ya, jadi kita harus memberi juga pemahaman kepada publik bahwa masuk ke tahapan, masuk ke penyidikan berarti memang sudah minimal 2 alat bukti. Nah, seperti saya tidak bisa mengomentari materi itu karena memang jujur kita tidak tahu sehingga apakah itu masuk unsur pencemaran, masuk unsur fitnah, ya sekali lagi kita tidak tahu dan ya saya percaya penyidik nanti ya pasti akan melihat itu secara profesional, pasti akan memanggil ahli-ahlinya, ya. Tetapi sekarang kita belum bisa komentari banyak itu. Sebetulnya saya kemarin juga dengan Bung Rosore, saya tantang beliau, sebutkan nama, sebutkan konten-konten yang mana, biar masyarakat ya lebih tahu, ya, biar diskusinya sebetulnya lebih terbuka, ya. Jadi kita diskusi enak nggak ini menduga-duga ini pencemaran yang mana sih yang dicemarkan, apa sih yang dicemarkan, fitnahnya hanya nyebut klaster ini, tetapi itu kan sangat luas, ya. Jadi kalau memang mau terbuka ya kepada publik, kepada masyarakat, kita tanya ke Bang. Iya, ayo dong sebutkan yang mana. Sudah siapkah Bang terbuka? Jadi kalau peristiwanya sudah kami deskripsikan apa yang dimaksud dengan fitnah pencemaran yang tadi, soal tuduhan korupsi Hambalang, soal ijazah yang dikatakan palsu, bahkan ada sejumlah statement-statement yang sangat tendensius, ya, sangat sarkas, sangat menghina. Tetapi saya sendiri tidak tega untuk mengutip itu dalam forum ini karena terlalu kasar begitu. Tapi yang jelas, kenapa kami sebut inisial? Kami hendak memberikan contoh kepada segenap anak bangsa. Kami tidak mengadopsi kekeliruan oleh penyidik yang belum lama ini menyebutkan nama klien kami secara lengkap. Padahal dalam konteks asas presumption of innocence, penyidik itu tidak boleh menyebut lengkap nama tersangka, seolah-olah penyidik sudah menghakimi orang itu sudah bersalah padahal statusnya pada tersangka. Karena itu inisial kami sampaikan agar apa? Agar didalami begitu. Bahwa kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang mensipil itu karena mereka memang terkait, ya silakan saja dan gampang sekali kok itu mencarinya. Tetapi kami tidak ingin itu keluar dari kami karena kami menghargai asas praduga tidak bersalah. Dan sejumlah nama-nama yang sudah disepil inisialnya sudah tahu kok, sudah sadar dan beberapa kali diundang media dan mereka melakukan bantahan terhadap itu. Misalkan dalam kasus orang besar juga muncul juga begitu. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh mencari keadilan dengan melakukan penabrakan terhadap asas keadilan. Karena itu ketika kami meminta asas equality before the law, kami tidak boleh melanggar asas presumption of innocence. Artinya apa? Hukum harus kedudukan sama, kami tidak boleh juga ya berpraduga buruk dengan menyatakan nama-nama itu secara vulgar. Nah, siapa namanya tentu saja gampang sekali untuk cari informasi, tapi yang jelas informasi itu tidak layak kalau muncul dari kami selaku advokat yang memang sedang mengawal kasus ini begitu. Tapi udah cukup yakin banget nih Bang dengan segala macam bukti. Ukuran sederhananya itu adalah muncul dengan LP. Ya, ukuran di awal itu mudah itu adalah terbit LP. Karena di dalam proses SPKT itu kita berdebat mendeskripsikan peristiwa, apakah peristiwa itu masuk, setidaknya secara peristiwa itu memenuhi unsur pasal. Bahwa pembuktian unsurnya itu hal yang lain. Peristiwanya dideskripsikan, misalnya orang tidak terlibat korupsi, kok disebut korupsi? Ya jelas ini fitnah. Orang ya dikatakan ijazahnya palsu, padahal ijazahnya asli, sudah ada. Nah, ini pencemaran. Nah, deskripsi itulah yang sudah masuk dalam pertimbangan penyidik sehingga diterbitkan LP. Bukti-bukti, sebagian bukti awal sudah kami sonding. Misalkan ijazah-ijazahnya, video bukti-bukti video yang mengeluarkan statement-statement yang kami narasikan sebagai itu pencemaran dan fitnah.
juga bukti-bukti berkaitan dengan dokumen-dokumen printout yang kami hadirkan dalam ruang penyidikan itu. Jadi saya kira memang ini menarik sekali, saya setuju dan sependapat, kita tunggu lebih lanjut, tapi sambil menunggu lebih lanjut kami ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian upaya dari Roy Suryo sebagai warga negara untuk menuntut haknya, dan itu telah difasilitasi oleh Polda. Kita tinggal lihat follow up-nya seperti apa begitu. Oke, kalau dari kubu Projo nih gimana Bang Freddy melihat apa nama-nama yang sudah beredar ini, dan juga belum di-spill dong sampai sekarang, baru inisial-inisial dan tidak terbuka seperti yang publik harapkan dong tentunya. Iya, justru itu tentunya. Makanya kita masuk diskusinya, perdebatannya tidak bisa masuk lebih mendalam, khususnya kan, makanya ini saya bilang ini terlalu luas ya. Oke, ya tadi dikatakan terlibat Hambalang, tadi Bung Hamad sendiri sudah menjelaskan, ada karena dia Demokrat, ada karena dia Menpora, itu kan terlibat ya. Misalnya ijazah, ini kubunya Bung Roy ini sering mengatakan karena menganggap ada perbedaan sedikit saja kemudian merasakan itu bukan Jokowi ya, itu bukan ijazah asli. Nah, saya juga pernah tahu misalnya nama Bung Roy Suryo itu juga berbeda-beda ya kan, apakah yang seperti itu dimaksud. Nah ini kita masuk menduga-duga sehingga diskusinya walaupun saya sebut tadi misalnya YouTuber Nusantara karena tadi Bung Ahmad disebut ada mungkin yang diduga adalah ketua YouTuber Nusantara Agri, tapi ini kan ada beberapa nama lagi dan kontennya itu yang sebetulnya kan intinya adalah di konten itu ya, unsurnya kan di situ. Nah di situ sehingga kita juga apakah ini bagian dari strategi misalnya kubu Bung Suryo, misalnya Roy Suryo, supaya para terlapor ini tidak bisa mempersiapkan diri atau membuat bantahan segala macam, itu sebetulnya sah-sah saja, tetapi menjadi justru kami tanda tanya, ini serius nggak sih laporan ini atau hanya gertak-gertak sambal hanya untuk ini membangun bergaining kan begitu. Ini karena sudah tersudut ya, karena kami percaya ya Bung Roy sebagai tersangka ya, kami yakin ini akan berproses menjadi berkas dilimpahkan dan P21 sehingga akan masuk ke persidangan. Apakah hanya bermain di situ bergaining? Jadi ya coba kita tanyain lagi ya, sebenarnya tuh gimana sih? Kalau bisa dilemparkan aja ke publik ya, ini yang ini si Anu kontennya yang ini, akun YouTube ini. Nah, itu kan lebih itu. Ya, Bang Kozinudin, ini sebenarnya serius nggak sih? Apa cuman